Baik, salam jumpa lagi kita di dalam konten pembelajaran. Kali ini kita ingin memaparkan model ajar dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tentunya ini bukan hal yang baru bagi kita para pendidik, cuma kita hanya berbagi karena kita memulai di tahun ini, di semester ini dalam pemakaian kurikulum Merdeka Belajar. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah informasi umum. Ya, perlu disampaikan ini supaya ke depannya bagaimana guru tersebut bisa memaparkan seluruh rangkaian akan materi pembelajaran ini. Selanjutnya adalah identitas penyusun. Tentunya guru mapel, dan bagian B adalah menjelaskan kompetensi awal, di mana nanti ini dinyatakan supaya peserta bisa mengikuti konten yang ada. Selanjutnya jangan lupa memaparkan profil pelajar Pancasila. Ya, karena ini keseluruhan dalam pembelajaran pasti ada walaupun tidak dituliskan. Namun dengan adanya profil pembelajaran Pancasila yang mencakup ada 5 hal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Nah, ini dipaparkan dan nanti ini juga akan ada di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya juga kita akan masuk ke bagian D, sarana prasarana yang manakala dipakai oleh guru mapel dalam penyampaian konten di sepanjang proses pembelajaran. Dan masuk kita ke pada peserta didik, ya, di mana di sini kita bisa memahami nanti keberadaan siswa seperti apa, bagaimana mereka mampu mengikuti pembelajaran, yaitu proyeknya peserta didik, ya. Jadi supaya kita nanti lebih gampang mengarahkan tipe-tipe siswa ini seperti ini belajarnya dan berapa jumlahnya dalam per kelas. Nah, kita masuk kepada langkah berikutnya adalah model pembelajaran. Nah, ini bebas aja dipakai peserta guru dalam penyampaian materi. Ya, terserah bagaimana modelnya akan dipakai. Nah, tergantung muatan konten yang disampaikan supaya lebih menarik. Baru sumber-sumber belajar atau sumber buku belajar tentunya sebagai buku sekolah penggerak itu sudah ada. Dan ini karena mata pelajaran agama, ya tidak lepas daripada Alkitab menjadi acuan sentral daripada penyampaian konten. Membaca teks, baik juga internet dan YouTube. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah kompetensi inti, di mana langsung masuk kepada penyampaian judul pembahasan konten yang akan kita bahas. Nah, jangan lupa kita juga menyampaikan tujuan pembelajaran dari konten itu. Ya, ini sudah ada langkah-langkahnya, disesuaikan saja dengan mapel-mapel yang ada. Nah, kita jangan juga lupa pembahasan bermakna di dalam konten itu. Ya, supaya mereka bisa menghargai tentunya dari apa yang mereka pelajari, supaya tidak mengambang kemana-mana. Jadi ditekankan kembali. Dan juga di sini dibuat pernyataan pemantik, ya, bagaimana mereka bisa mengikuti proses konten itu. Nah, kita buat ada mungkin beberapa hal supaya mereka peserta didik bisa memahami dari apa yang mereka pelajari di konten itu. Selanjutnya, disinilah kita masuk dalam persiapan pembelajaran. Nah, tentunya ini tidak asing lagi juga bagi kita peserta guru untuk memulai pembelajaran. Ya, langkahnya seperti ini, ya, guru mengaji daftar hasil belajar dan instrumen gaya belajar yang sesuai dengan sebelumnya, ya.
peserta didik dipetakan sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi makanya tadi di awal sudah disampaikan bagaimana kita memberikan bukan mengotak-otakan, tetapi dengan hal ini kita memberikan pemetaan supaya peserta didik bisa kita lebih nyaman menyampaikan konten dalam proses pembelajaran. Nah, ini pendahuluannya karena ini adalah pembelajaran PAK dan ini langkah-langkahnya, ya. Bagaimanalah supaya semenarik mungkin di dalam penyampaian konten proses pembelajaran. Jadi mari desainer dengan sedemikian supaya kelas itu lebih nyaman, menarik, dan tentu mereka memahaminya. Nah, kegiatan pembelajaran ya tentunya kegiatan inti apa? Yaitu tidak lari daripada penyampaian konten yang dipelajari pada saat itu. Nah, di sini kita tidak lari daripada apa yang kita pelajari. Jadi ada pembahasan Alkitab dibaca bersama-sama. Nah, dengan hal ini langkah berikutnya adalah peserta didik mengeksplorasi melalui tayangan yang kita sampaikan. Nah, lewat nanti tayangan inilah para peserta didik mengeksplorasi sejauh mana mereka mengamati tayangan yang kita sudah berikan. Maka dengan ini juga jangan lupa disinilah kita sebagai peserta, sebagai guru menyampaikan LKPD-nya. Nah, sejauh mana mereka memahami akan konten yang mereka pelajari. Nah, di sini ada dinamakan ruang kolaborasi. Di dalam ruang kolaborasi sudah kita bisa sampaikan tentang lembar kerja peserta, ya. Nah, juga di sini yang langkah berikutnya peserta didik mempresentasikan dari apa yang mereka eksplorasi dari pengamatan mereka dari tayangan tadi, ya. Nah, untuk penutup konten ya tetap juga menyimpulkan materi yang dipelajari. Juga guru memberikan apresiasi kepada peserta. Ini jangan lupa karena ini ada penyemangat bagi mereka. Dan juga peserta didik diberikan kegiatan aksi nyata ya untuk menutup materi ini atau konten ini. Yang ketiga hal ini dilakukan supaya dalam masa konten pembelajaran ini mereka sungguh banyak aksi atau siswa yang diaktifkan. Maka dengan ini ada aksi nyata. Aksi nyatanya sesuai dengan konten yang dipelajari. Maka guru memberikan apa yang menjadi aksi mereka, aksi nyatanya. Nah, di sini sudah ada dipaparkan. Nah, disinilah juga ini berupa juga menjadi catatan pegangan guru sejauh mana peserta bisa mengikuti akan konten tersebut. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Nah, untuk bagian F adalah asesmennya. Di sini ada hal yang perlu kita pahami yaitu sikap, diagnostisnya, formatif yaitu boleh diskusi dan keterampilan. Maka inilah menjadi sikap dari asesmennya, ya. Kita buat kolomnya seperti ini, ya tergantung kepada mapel masing-masing. Nah, untuk asesmen diagnostisnya itu kita buat apakah itu game dan nanti juga ada rubrik dari asesmen diagnostik yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini kolomnya seperti apa mereka memahami apakah sudah berkembang sesuai harapan. Jadi berdasarkan inilah kita bisa nanti memberikan KKM atau ketuntasan kepada peserta. Ini ada rentang asesmen nilai, ya. Demikian juga rubrik keterampilan kita bisa buat seperti ini, ya. Seperti ini kolomnya. Supaya kita ada pegangan untuk nilai catatan bagi mereka. Nah, untuk bagian G, pengayaan dan remet, ya kita sebagai pendidik bisa memberikan materi ulang dan membuat penugasan yaitu membuat karya Allah bagaimana mempengaruhi hidup manusia sesuai dengan konten yang mereka pelajari. Nah, untuk pengayaan adalah ya mencari artikel yang menarik dan
mungkin itu dari koran atau dari mana saja, yang manakala bisa peserta lebih memahami akan konten yang dipelajari. Dan juga jangan lupa yaitu merefleksi peserta didik baik juga guru. Artinya di sini ya bukan refleksi apa, sejauh mana konten yang disampaikan, baik itu peserta dan juga guru mapel sama-sama merefleksi kecakapan di dalam mengikuti konten tersebut. Ya, nah, seperti ini kolomnya yang akan kita buat, baik juga untuk guru dan baik juga untuk peserta didik. Ya, sama-sama merefleksi di dalam konten pembelajaran pada saat itu atau konten pembelajaran yang dipelajari. Nah, dan juga dilampirkan di sini adalah LKPD-nya sebagai penugasan yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Nah, seperti ini kolomnya dan rubrik penilaian formatifnya. Dan juga jangan lupa membuat bahan bacaan sebagai juga penguatan daripada konten yang mereka pelajari. Jadi ini penting supaya semakin peserta memahami apa yang dipelajari dari konten itu. Nah, seperti inilah pemaparan di dalam model ajar dalam kurikulum yang merdeka ini. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan atau berbagi bagaimana alur daripada format modul ajar di Merdeka Belajar ini. Kiranya ini bermanfaat bagi kita. Tolong kita sama-sama memperlengkapi diri karena tahun ini adalah yang pertama kali melakukan model ini. Kiranya ini sangat berguna bagi teman-teman guru. Sekian pemaparan ini. Terima kasih.